Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa hari ini, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Hari ini kita merayakan hari Paskah, hari kemenangan. Katakan bersama-sama, hari kemenangan. He is risen. Yesus telah bangkit. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca secara bergantian. Boleh saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri? Kita bacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 8. Ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2. Ayat 3, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 6. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Dan kita akan baca di dalam pembacaan firman Tuhan yang kedua. Kita boleh buka di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 8. Kita masih akan baca secara bergantian. Matius 28 ayat 1 sampai 8. Ayat 1, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Amin. Silakan dulu semua jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah, hari kemenangan. Kata Paskah berasal dari kata Pesak dalam bahasa Ibrani, yaitu Passover dalam bahasa Inggris, artinya melewati, melalui, melampaui, dan mengalahkan. Kita bersyukur karena hari ini kita merayakan kemenangan Yesus Kristus. Yesus telah bangkit. Setelah kematian Tuhan Yesus, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus adalah merupakan peristiwa besar keimanan umat Kristiani. Kebangkitan Kristus bukanlah satu peristiwa biasa, tapi kebangkitan Kristus merupakan penggenapan janji Allah bagi kita semua. Bagi kita sebagai gereja Tuhan. Katakan, penggenapan janji Allah bagi kita. Bagi kita sebagai gereja Tuhan. Kebangkitan Kristus merupakan penggenapan dari apa yang Yesus ucapkan sebelum penyaliban. Amin. Karya keselamatan tidak pernah lengkap tanpa adanya kebangkitan. Kelahiran Tuhan Yesus menyatakan Yesus adalah Mesias yang lahir dari perawan Maria. Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Amin. Dan kematian Tuhan Yesus menyatakan Yesus satu-satunya juru selamat. Dia yang menghapus dosa saya dan saudara. Katakan amin. Jadi Yesus tidak selama-lamanya dalam kubur. Jadi Yesus hanya melewati kubur, Passover yang artinya melewati.
Jadi kebangkitan adalah peristiwa sukacita bagi saya dan saudara. Karena kuasa kebangkitan Yesus, Dia telah menang atas maut. Dia telah kalahkan maut. Karena upah dosa adalah maut. Kita semua sudah dibebaskan. Kita bersyukur karena kebangkitan Kristus. Karena kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan saya dan saudara. Haleluya. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada 3 hal yang akan saya sharing. Yang pertama adalah alasan mengapa Yesus bangkit dari antara orang mati. Ada 4 alasan. Yang pertama adalah menggenapi semua ucapannya sebelum penyalipan. Firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 6 sampai 8. Minta Bila untuk baca. Firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 6 sampai 8. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Amin, puji Tuhan. Jadi alasan yang pertama mengapa Yesus harus bangkit dari antara orang mati adalah menggenapi semua apa yang Yesus ucapkan sebelum penyalipan. Yesus adalah pribadi yang berkata-kata dan tidak pernah ia menggenapinya. Jadi ia menggenapi apa yang ia ucapkan sebelum penyalipan. Yang kedua adalah alasan mengapa Yesus bangkit dari antara orang mati, yaitu menyadarkan kedegilan hati dari murid-murid Yesus. Karena apa? Murid-murid Yesus itu kecewa, mereka putus asa, mereka bersedih, mereka berkabung karena kematian Tuhan Yesus. Guru yang mereka ikuti selama 3,5 tahun, guru yang mereka agung-agungkan, tiba-tiba diambil dari mereka. Makanya kebangkitan Yesus ini dari antara orang mati, alasan kedua adalah untuk menyadarkan kedegilan hati daripada murid-murid Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah mengapa Yesus harus bangkit dari antara orang mati, yaitu karena Yesus tidak dapat dikuasai oleh maut. Katakan sama-sama, Yesus tidak dapat dikuasai oleh maut. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23 sampai 24 berkata, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Haleluya. Jadi mengapa Yesus tidak dapat dikuasai maut, saudara-saudara? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab ini? Sis Ruth, mengapa Yesus tidak dapat dikuasai maut? Semua sudah belajar ini. Haleluya. Karena Tuhan Yesus bukanlah pribadi biasa. Karena Yesus adalah anak Allah. Katakan sama-sama, Yesus adalah anak Allah. Yesus datang dari sorga. Allah yang telah menjelma jadi manusia. Yesus turun ke bumi dengan satu misi, untuk menyelamatkan kita manusia melalui karya salib. Makanya Yesus itu tidak dapat dikuasai maut, karena dia bukan pribadi biasa. Katakan amin. Inilah kebenaran bahwa Yesus bukan manusia biasa, makanya dia tidak bisa dikuasai oleh maut. Pada hari yang ketiga Yesus harus mengalami apa namanya? Kebangkitan. Amin. Haleluya. Alasan yang keempat adalah mengapa Yesus harus bangkit dari antara orang mati, yaitu untuk menyatakan kepada dunia bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Bagaimana mungkin seseorang berkata bahwa dia adalah kebangkitan dan dia adalah kehidupan kalau dia sendiri tidak pernah mengalaminya? Nah, ini yang dialami Yesus, bahwa dia mengatakan jauh sebelum penyalipan, jauh sebelum kematiannya, dia berkata bahwa dia adalah kebangkitan dan dia adalah kehidupan. Jadi kita percaya, saya dan saudara harus percaya bahwa kita akan mengalami kebangkitan, walaupun kita sebagai orang percaya akan mengalami namanya kematian. Amin. Pada hari baik kita akan dikuburkan, kita akan mati dan kita akan dikuburkan, tapi kita juga akan mengalami namanya kebangkitan. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus.
Ini adalah alasan yang keempat. Jadi ada jaminan buat kita sebagai umat Kristen bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Amin saudara-saudara. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Poin yang kedua adalah kebangkitan Kristus menyatakan kemenangan atas kematian. Katakan kiri kanan, kebangkitan Kristus menyatakan kemenangan atas kematian. Jadi kubur bukan akhir dari segala-galanya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57, Pastor boleh baca, pakai mic. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Firman Tuhan berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Terima kasih Pastor. Jadi upah dosa adalah maut. Pastor sudah kupas kemarinnya dia sudah share tentang kematian. Jadi kemenangan atas kematian atau maut merupakan juga kemenangan atas dosa, karena upah dosa adalah maut. Bentuk-bentuk dosa itu keinginan mata, keinginan daging, hawa nafsu tidak taat, pemberontakan, dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi karena upah dosa adalah maut, jadi kematian, kebangkitan itu merupakan kemenangan atas kematian. Jadi kebangkitan Kristus merupakan kemenangan atas kematian, kemenangan atas dosa. Jadi kita sudah mengalami kematian rohani adalah terpisahnya manusia dari Tuhan karena dosa. Jadi dengan perbuatan kita tidak mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri ya. Jadi hanya manusia yang sempurna, hanya manusia Yesus yang mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi Yesuslah jalan satu-satunya keselamatan. Dia adalah jembatan kita untuk kembali ada hubungan dengan Tuhan, karena mati secara rohani berarti sudah terpisah dari Allah. Dosa dalam bahasa Yunani hamartia, artinya melenceng dari sasaran. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan saya dan saudara. Dalam Kolose 2 ayat 15 berkata, Dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi kematian Yesus di kayu salib, Yesus melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, yaitu roh-roh jati udara. Kita sebagai pendoa syafaat ya, sebelum kita akan menentukan satu kota itu untuk terjadinya sebuah kebangunan rohani, maka yang kita lakukan adalah kita berdoa untuk roh-roh teritorial yang menguasai kota itu. Jadi kalau di alam roh kita sudah taklukkan, maka itu akan nyata akan hasilnya kita lihat di alam nyata, yaitu bisa terjadinya kebangunan rohani. Jadi Yesus mati di kayu salib, dia melucuti ya. Dia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum. Menjadikan mereka tontonan umum. Kita bersyukur karena Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah bangkit menunjukkan kemenangan. Jadi kita sebagai orang percaya, kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Jadi kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya membenarkan dan mendamaikan manusia di hadapan Allah. Ada satu majalah, namanya majalah Customer Report, menerbitkan sebuah buklet dengan judul yang menggelitik, yaitu bagaimana membersihkan segala sesuatu secara praktis. Dan buku ini memberi nasihat, ada beberapa cairan pelarut yang bisa membersihkan noda, yaitu gliserin dapat menghilangkan noda tinta pulpen. Air panas dapat menghilangkan noda buah. Baru Baiklin, siapa yang pakai Baiklin sini?
Dapat lihat tegangin ya. Coba santai sedikit. Jadi Baiklin bisa menghilangkan noda jamur pada pakaian. Kalau pakaian putih kayak Bunda Cinda pakai, kalau sekuning bisa pakai Baiklin ya, bisa jadi bersih kembali ya. Dan jus lemon bisa menghilangkan noda karat. Tapi yang tidak dapatkan dari buku ini adalah bagaimana membersihkan noda yang paling parah. Apa itu? Apa tuh noda yang paling parah? Jadi noda yang paling parah adalah noda dan akibat dosa. Saya mungkin tidak akan mengkupas lebih tentang kematian. Kita langsung saja ke poin yang ketiga, yaitu kuasa kebangkitan Kristus menjadikan kita umat pemenang. Minta Pastor Aaron baca Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Amin, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Jadi murid-murid Yesus mengalami martir, saudara-saudara. Murid-murid Yesus mengalami kematian yang sadis. Salah satunya rasul yang mengalami kematian yang sadis adalah Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus mengalami siksaan dan penganiayaan dan sampai kepalanya dipenggal. Ini karena mereka benar-benar radikal dengan Tuhan, saudara-saudara. Mereka tidak mau untuk menyangkal Tuhan, walaupun mereka rela mengalami kematian yang tragis. Kuasa kebangkitan yang akan sembuhkan kita dari sakit penyakit. Kuasa kebangkitan kita yang akan kuatkan kita. Kalau selama ini kita merasa lemah, kita down, mari kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan ingatkan pagi hari ini bahwa kita datang kepada Tuhan, minta supaya roh kita dibangkitkan, agar roh kita kembali menyala-nyala dalam mengiring akan Tuhan. Kita juga sebagai hamba Tuhan, kita juga harus terus setia kepada Tuhan, terus ada di dalam hadirat Tuhan, karena menjadi hamba Tuhan ini tidak gampang, tuntutannya besar. Jadi makanya kita sebagai umat Kristen untuk tetap mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, kita benar-benar harus mengalami kebangkitan. Bagaimana Yesus hidup, Yesus harus hidup di dalam saya dan saudara. Katakan amin. Jadi kuasa kebangkitan, kita harus alami kuasa kebangkitan. Tahun ini gereja kita temanya Life in Calling, hidup dalam panggilan Tuhan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Terkadang saya dan saudara melewati suka dan duka, melewati air mata dan tawa, melewati lembah-lembah kekelaman. Saya banyak mengalami ini, saudara-saudara, banyak mengalami proses. Saya harus menantikan jawaban doa yang sudah bertahun-tahun belum dijawab, tapi saya tetap bersabar. Kita menantikan penggenapan janji Allah dalam hidup kita, kita harus bersabar. Memang ikut Tuhan kita harus memikul salib. Jadi kuasa kebangkitan Yesus yang menjadikan kita sebagai umat pemenang. Katakan umat pemenang. Kita yang dahulunya hidup enggak karu-karuan, jatuh bangun dalam dosa, masih terikat dengan dosa, terikat dengan kebiasaan buruk, hidup dengan rasa bersalah, tidak mau mengampuni, punya akar pahit. Tetapi melalui kuasa kebangkitan Kristus, Kristus yang sudah bangkit dan dia hidup. Yesus hidup di dalam saya dan saudara. Katakan Yesus hidup di dalam saya dan saudara. Dan Yesus akan tinggal melalui di hati kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal dalam kita. Dia yang akan menuntun kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus akan meyakinkan dunia akan dosa. Roh Kudus akan menunjukkan hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan membimbing kita. Roh Kudus akan mengimpartasikan hikmat Allah dalam hati kita. Jadi kita benar-benar harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang menjadikan kita umat-umat pemenang. Katakan amin. Rasul Paulus mengalami kuasa kebangkitan Kristus, di mana kehidupannya dahulu dia sebagai penganiaya jemaat Tuhan, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di kota Damsik, hidupnya berubah total, luar biasa. Dalam Filipi 3 ayat 7 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,
sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi apa yang menjadi kebanggaan saya dan saudara di masa lalu kita, tetapi ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka kita akan menganggap semuanya sampah, karena Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Tidak ada kata terlambat dalam mengikut Tuhan. Kita jangan pernah menyesal dengan masa lalu. Apapun masa lalu itu sudah berlalu. Tetapi ketika kita sudah mengikut Kristus, Tuhan akan ubahkan segala-galanya. Dalam firman Tuhan tadi di dalam Filipi 3 ayat 10-11 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku akan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Katakan amin. Rasul Paulus mengalami ini sampai akhir hidup dari Rasul Paulus. Dia tidak pernah, dia tetap setia, dia tidak ingkar janjinya, tidak akan pernah dia tapi sampai akhir hidup dari Rasul Paulus, I follow Jesus, selamanya dia ikut Yesus sampai akhir hidup. Rasul Paulus gimana? Dia mati dengan dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Dia rela mengalami mati martir, mati yang sangat sadis, karena dia tidak mau menyangkal Yesus. Dia tidak mau menyangkal keyakinannya, kepercayaan kepada Yesus. Jadi Paulus mengalami yang namanya kemenangan, victory. Kita semua juga harus mengalami kemenangan. Kuasa kebangkitan Kristus menjadikan Rasul Paulus sebagai umat pemenang. Kuasa kebangkitan Kristus menjadikan saya dan saudara sebagai umat pemenang. Katakan kiri kanan, umat pemenang. Jadi jangan mau lagi hidup dengan rasa bersalah, hidup dengan tuduhan, karena iblis selalu datang mendakwa kita dan bisikan di telinga kita, kamu kalah, kamu gak layak, kamu gak bisa. Jangan terima itu saudara-saudara, karena iblis adalah bapa pembohong. Iblis bisa intimidasi kita, kamu punya masa lalu yang buruk, kamu gak layak untuk melayani. Dalam Yohanes 8 ayat 44 berkata, dia adalah bapa pembohong. Jadi kebangkitan Kristus menjadikan kita umat pemenang, umat yang sudah dibenarkan Tuhan, dimerdekakan dari perbudakan dosa, tidak ada lagi tuduhan, karena dalam Kristus kita sudah mengalami kemenangan, karena darahnya sudah hapuskan dosa dan pelanggaran kita. Kita adalah umat pemenang, kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Katakan umat yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus menyatakan diri kita bahwa kita sudah mengalami kemenangan, kita mengalami kebangkitan Kristus. Jadi kita tidak lagi hidup dengan asal-asalan, hidup dengan sembrono, karena Yesus telah bangkit dan hidup di dalam saya dan saudara. Jadi pagi hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Yang pertama adalah alasan mengapa Yesus bangkit dari antara orang mati, yaitu menggenapi semua ucapannya sebelum penyaliban. Yang kedua, menyadarkan kedegilan hati murid-murid Yesus. Yang ketiga adalah Yesus tidak dapat dikuasai oleh maut. Yang keempat adalah untuk menyatakan kepada dunia bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Yang kedua adalah kebangkitan Kristus, menyatakan kemenangan atas kematian. Jadi kemenangan atas kematian berarti juga kemenangan atas dosa. Kematian Yesus di kayu salib, Yesus sudah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa di udara oleh kemenangannya. Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Dia manusia sempurna. Dia harus mati di salib untuk membayar semua dosa-dosa kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya membenarkan dan mendamaikan manusia di hadapan Allah. Jadi kita semua adalah umat-umat yang sudah dibenarkan, umat-umat yang sudah dimerdekakan di hadapan Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus menjadikan kita umat pemenang. Kebangkitan Kristus menjadikan kita umat pemenang, umat yang sudah dibenarkan Tuhan, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Tidak ada lagi tuduhan. Dalam Kristus Yesus kita sudah mengalami kemenangan karena darahnya yang sudah hapuskan semua dosa dan pelanggaran kita. Kita adalah umat pemenang. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Amin saudara-saudara. Selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan.